Shalom semua Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah. Pada kali ini, kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah dan selamat merayakan kebangkitan Kristus dari maut, dan kita merayakannya karena kemenangan sudah menjadi bagian kita. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan renungan kita untuk di dalam minggu ini, yang saya akan bacakan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan karena kita. Yesus menanggung semua penghukuman dosa yang seharusnya saya dan Anda tanggung bersama. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menggantikan diri kita, Dia menggantikan posisi kita, dan Dia harus melewati penderitaan yang begitu kejam, penderitaan yang begitu menyakitkan, dan boleh saya katakan penderitaan yang begitu brutal. Karena kalau saudara dengar atau saudara baca penderitaan yang dialami Yesus pada saat disalibkan, itu begitu kejam sekali. Waktu awal dia ditangkap, kemudian dia harus menjalani berkali-kali sidang di hadapan Pontius Pilatus dan Herodes dan para imam. Itu sepanjang malam dia mengalami sidang yang harus dia lewati dalam kurun waktu 24 jam. Belum lagi waktu dia dicambuk di ruang pengadilan tersebut, dan cambukan itu saya mencari beberapa artikel, ada yang mengatakan bahwa 39 kali, ada yang mengatakan tidak terhitung jumlahnya, karena yang mencambuk dia adalah orang-orang Romawi. Berapa kali pun Yesus dicambuk itu tidak menjadi masalah, tetapi saudara harus tahu bahwa cambuk yang dipakai untuk mencambuki Yesus adalah cambuk yang ujungnya diberikan benda tajam, bola besi yang tajam, sehingga mungkin saja setiap cambukan yang diberikan kepada punggung Yesus itu mencabik setiap daging ataupun kulit Yesus bersebaran di ruangan tersebut. Dan juga kita tahu bahwa waktu Yesus memikul kayu salib yang begitu berat, dia harus jatuh beberapa kali dalam sepanjang jalan Via Dolorosa itu. Dan saya tahu bahwa seseorang kalau jatuh, biasanya yang menopang tubuhnya adalah tangannya, tapi kali ini Yesus tidak bisa menopang karena tangannya sedang diikat pada balok kayu tersebut, sehingga tulang pipinya atau wajahnya yang menghantam beradu dengan jalan yang kasar yang berbatu itu, sehingga wajahnya pasti rusak Bapak Ibu. Belum lagi waktu di kayu salib, bagaimana tombak yang ditusuk ke paru-parunya, ke dadanya, rusuknya, itu membuat dicatat oleh Alkitab, membuat darah bercampur air keluar daripada tubuhnya, dan itu membuat kesakitan yang luar biasa. Dan orang yang digantung seperti itu, yang dipaku di atas kayu salib seperti itu, pasti susah untuk bernafas. Sehingga setiap kali Yesus mau menarik nafasnya, dia harus berusaha dengan upaya yang keras supaya bisa menarik oksigen untuk masuk ke dalam paru-parunya. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya 52 bahwa penderitaan yang Yesus alami itu begitu kejam, begitu sadis, dan dikatakan di sana begitu buruk rupa Yesus karena wajahnya sudah tidak berbentuk seperti manusia, dan itu dilakukan tanpa keluh kesah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ketika Yesus dalam perjalanan disalibkan dan waktu di kayu salib dia mengeluh. Tidak pernah tercatat dalam Alkitab. Dia melakukan itu dengan kasih kepada saudara dan saya. Dia melalui semua itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Berapapun harganya, Yesus bayar karena saudara dan saya, supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Rasul Paulus sangat menghayati, sangat mengerti penderitaan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Sehingga di dalam salah satu suratnya Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat yang ke-10, dikatakan di sana oleh Rasul Paulus bahwa yang paling dia kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana Rasul Paulus menjadi serupa dengan Yesus
di dalam kematiannya. Jadi hasrat yang terdalam, keinginan yang paling dalam daripada Rasul Paulus adalah mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus, bukan hanya kuasa kebangkitannya seperti yang kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu, tetapi Rasul Paulus juga ingin mengenal Yesus Kristus di dalam penderitaannya, supaya bisa menjadi serupa dengan Tuhannya di dalam kematiannya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya untuk renungan kita di dalam minggu ini. Pertanyaan yang pertama adalah, seberapa dalam Anda dan saya menghayati penderitaan Kristus di atas kayu salib ketika Dia menebus dosa Anda dan saya? Seberapa dalam Anda menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib ketika Dia menebus dosa Anda? Pertanyaan yang kedua, jika Kristus begitu mengasihi Anda, bagaimana Anda harus menghidupi kehidupan ini? Pertanyaan yang kedua adalah, jika Kristus begitu mengasihi Anda, bagaimana Anda harus menghidupi kehidupan ini? Bagaimana Anda dan saya harus menghidupi, bekerja, berkeluarga, melayani Tuhan, berinteraksi dengan orang lain, yang mencerminkan bahwa Kristus sangat mengasihi kita. Jadi itu dua pertanyaan yang saya bisa berikan buat kita semua pada renungan devotion pada minggu ini. Dan saya berharap di dalam komsel Anda masing-masing, Anda bisa membahas kasih Kristus yang begitu besar buat kita semua lewat penderitaan dan kebangkitan yang Dia sudah berikan buat kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati.